Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Alfadila dengan NIM C1C020100. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan akad istisna. Akad istisna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Pesan akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain. Karakteristik akad istisna yang pertama, barang pesanan harus memenuhi kriteria, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati, kemudian sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan produk massal, dan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi, teknis, kualitas, dan kuantitas. Jenis akad istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk yang pertama ada istisna paralel, adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain yang dapat memenuhi aset yang dipesan pembeli. Syaratnya, akad istisna pertama tidak bergantung pada istisna kedua. Selain itu, penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Dasar syariahnya yang pertama, masyarakat telah mempraktikkan istisna secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan istisna sebagai kasus ijma atau konsensus umum. Keberadaan istisna didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka. Istisna sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syariah. Rukun dan ketentuan syariah. Yang pertama, pelaku terdiri dari pemesan dan penjual, harus cakap hukum dan balik. Kedua, objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. Tiga, ijab kabul atau serah terima. Ketentuan syariah untuk akad selama juga berlaku untuk akad istisna. Ketentuan tentang pembayaran. Alat pembayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Demikian juga dengan cara pembayarannya. Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi apabila setelah akad ditandatangani, pembeli mengubah spesifikasi dalam akad, maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli. Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Ketentuan tentang barang. Yang pertama, harus jelas spesifikasinya, sehingga tidak ada lagi jahalah dan perselisihan dapat dihindari. Kedua, penyerahannya dilakukan kemudian. Tiga, waktu penyerahan barang harus diterapkan berdasarkan kesepakatan. Kemudian pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiar atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan. Berakhirnya istisna. Kondisi berikut. Yang pertama, dipenuhi kewajibannya secara normal oleh kedua belah pihak. Kedua, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Tiga, pembatalan hukum kontrak.
Ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya. Akuntansi untuk penjual. Biaya perolehan istisna terdiri dari yang A, biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk pembuatan barang pesanan atau tagihan produsen kontraktor pada entitas atau istisna paralel. Yang B, biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan pra-akad. Yang C, khusus untuk istisna paralel, seluruh biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada biaya perolehan atau pengeluaran selama pembangunan atau tagihan yang diterima dari produsen kontraktor diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian. Jurnal melakukan pengeluaran untuk akad istisna. Yang pertama, aset istisna dalam penyelesaian berada di sisi debit dan akun persediaan, kas, hutang, dan lain berada di sisi kredit. Untuk akun yang dikredit akan tergantung pada apa yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban akad tersebut. Beban praakad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akad disepakati. Jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan. Saat dikeluarkan biaya praakad, maka akun yang dicatat yang pertama, akun biaya praakad ditangguhkan berada di sisi debit dan akun kas berada di sisi kredit. Jika akad disepakati, maka dicatat yang pertama akun beban istisna berada di sisi debit. Yang kedua, akun biaya praakad ditangguhkan berada di sisi kredit. Kemudian jika akad disepakati, maka akun yang dicatat adalah akun beban berada di sisi debit dan akun biaya praakad ditangguhkan di sisi kredit. Selanjutnya, akuntansi untuk penjual. Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan istisna. Pengakuan pendapatan dapat diakui dengan dua metode. Yang pertama, metode persentase penyelesaian adalah sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan seiring dengan proses penyelesaian berdasarkan akad istisna. Yang kedua, metode akad selesai adalah sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan ketika proses penyelesaian pekerjaan telah dilakukan. Untuk metode persentase penyelesaian, pengakuan pendapatan dilakukan sejumlah bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut diakui sebagai pendapatan istisna dalam periode yang bersangkutan. Pendapatan diakui berdasarkan persentase akad yang telah diselesaikan biasanya menggunakan dasar persentase pengeluaran biaya yang dilakukan dibandingkan dengan total biaya. Kemudian persentase tersebut dikalikan dengan nilai akad. Margin keuntungan juga diakui berdasarkan cara yang sama dengan pendapatan. Persentase penyelesaiannya sama dengan biaya yang telah dikeluarkan dibagi total biaya untuk penyelesaian. Pengakuan pendapatan untuk menghitung pengakuan pendapatan yaitu sama dengan persentase penyelesaian dikali nilai akad. Untuk menghitung pengakuan margin sama dengan persentase penyelesaian dikali nilai margin. Di mana nilai margin tersebut adalah nilai akad dikurang total biaya. Untuk pengakuan pendapatan di tahun-tahun berikutnya jika lebih besar dari 1 tahun, pendapatan tahun berjalan dihitung dengan cara pendapatan diakui sebagai sampai dengan saat ini dikurang pendapatan yang telah diakui. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.